Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Di sini saya Josita Aliahanan dengan NIM 175241026 selaku moderator pada hari ini akan memaparkan nama-nama pemateri pada cuplikan video berikut. Nah, yang pertama ada Bilqis Zahwa dengan NIM 143241229, kemudian ada Hafidul Syukluansyah dengan NIM 124241044, kemudian ada Intan Mahavidya dengan NIM 175241030, kemudian ada Eliezer Galen dengan NIM 4312411014, kemudian ada Firna Unshudah dengan NIM 191241096, kemudian ada Pramadam MA dengan NIM 124241042, kemudian ada Titis Mutiara dengan NIM 191241097, kemudian ada Nita Wahidatus dengan NIM 0022411027, dan yang terakhir ada Fazal Maula dengan NIM 121241092. Berikut adalah pemateri pada cuplikan video berikut, dan kemudian saya alihkan ke pemateri. Oke, sebelumnya kalian bisa scan barcode ini untuk melihat PPT lebih lanjut. Singkat dari Wawasan Nusantara adalah konsep pengetahuan tentang keberagaman wilayah, sumber daya alam, serta potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas. Seperti memahami tentang potensi yang ada di Indonesia, seperti budaya serta potensi sumber daya alam, terutama potensi maritim yang sangat luas di Indonesia, mengingat Indonesia memiliki luas laut yang cukup besar. Seperti memanfaatkan kondisi perikanan yang ada di Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar, serta menambang dengan mengindahkan aspek-aspek lingkungan yang ada di Indonesia, tentunya akan memajukan bangsa kita. Dengan mengetahui aspek-aspek wawasan Nusantara tersebut, kita bisa membawa negeri ini menjadi lebih maju. Terima kasih. Definisi geopolitik. Geo berarti bumi, yang merupakan kondisi geografis yang menjadi ruang hidup. Sedangkan geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara berbasis posisi dari suatu negara itu sendiri. Contohnya, sebuah negara X memiliki aturan yang disesuaikan dengan posisi dari daerah tersebut. Definisi wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Soekarno, geopolitik Indonesia sebagai konsep tentang kesatuan tanah dan air, kesatuan kebangsaan, kenegaraan, tekad atau ideologis, dan satu kesatuan cita-cita sosial. Yang kedua, menurut Winarno tahun 2006, negara Indonesia diperbolehkan berekspresi melalui seni, sastra, dan media tanpa hambatan dari siapapun. Yang ketiga, menurut TEP MPR tahun 1993 dan tahun 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan negara, mengutamakan persatuan dengan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dan menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat mencapai tujuan nasional. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek utama wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada aspek ideologi. Aspek ideologi ini berfungsi untuk memperkuat ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang majemuk, kita penting banget membutuhkan rasa nasionalisme untuk mempersatukan negara kita. Saya, Firna Unshudah, akan melanjutkan untuk menjelaskan aspek utama di aspek politik ini. Seperti yang sudah dijelaskan, wawasan Nusantara merupakan pandangan dan cara berpikir yang menekankan pentingnya kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia. Nah, salah satu aspek penting dari wawasan ini adalah aspek politik, yang memengaruhi kebijakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam konteks kebijakan dalam negeri, wawasan Nusantara mendorong Indonesia untuk mengedepankan prinsip kesatuan dan kesatuan. Sedangkan dalam kebijakan luar negeri, wawasan Nusantara mendorong Indonesia untuk aktif berperan dalam forum internasional. Hal ini tercermin dalam posisi Indonesia sebagai negara penggerak di ASEAN. Indonesia tidak hanya berperan sebagai pendiri, tetapi juga aktif dalam berbagai inisiatif untuk meningkatkan kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, aspek politik ini dalam wawasan Nusantara memberikan kerangka bagi Indonesia untuk menjalin kebijakan yang berlandaskan pada persatuan,
stabilitas, dan peran aktif di internasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan kerjasama global. Aspek utama wawasan Nusantara selanjutnya ialah aspek ekonomi. Fokusnya adalah pada pengembangan ekonomi berbasis maritim. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, tol, laut, pengembangan pelabuhan, dan pengelolaan sumber daya alam laut adalah contoh nyata. Ada beberapa elemen penting dalam aspek ekonomi. Yang pertama adalah pemerataan pembangunan. Pemerintah harus berupaya untuk membangun ekonomi di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil atau perbatasan, agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah. Yang kedua adalah pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana untuk memastikan kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga adalah kemandirian ekonomi. Mengurangi ketergantungan pada negara lain dengan memperkuat sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan energi. Yang selanjutnya adalah kerjasama ekonomi regional, yaitu memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara tetangga, terutama di kawasan ASEAN, untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Selanjutnya adalah aspek pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, termasuk wilayah laut, wilayah udara, darat, dan ancaman dari luar seperti pencurian ikan dan penyelundupan. Ada beberapa elemen penting. Yang pertama adalah keamanan teritorial. Menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan dan menjaga laut teritorial yang sangat luas dari ancaman seperti perompakan, penyelundupan, dan pencurian sumber daya. Yang kedua adalah kekuatan militer. Membangun kekuatan militer yang kuat dan modern untuk menghadapi ancaman keamanan baik yang bersifat tradisional seperti invasi maupun non-tradisional, yaitu terorisme dan ancaman cyber. Yang ketiga adalah keamanan nasional. Menjamin stabilitas dalam negeri dengan mengatasi ancaman separatisme, konflik sosial, dan kejahatan lintas negara. Yang selanjutnya adalah kerjasama internasional. Memperkuat kerjasama dengan negara lain dalam bidang pertahanan dan keamanan untuk mengatasi ancaman global seperti terorisme dan perdagangan narkoba. Landasan dasar wawasan Nusantara adalah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada 4, yaitu landasan ideal, landasan visional, landasan konseptual, dan juga landasan operasional. Pertama, landasan ideal. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dengan landasan konstitusional UUD 1945 sebagai konstitusi dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kedua adalah landasan visional. Memiliki tujuan agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan konsepsional. Landasan konsepsional wawasan Nusantara adalah ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional? Ketahanan nasional ialah kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Agar dapat mengatasinya, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional tersebut. Dan yang terakhir adalah landasan operasional. Landasan operasional wawasan Nusantara adalah GBHN atau yang biasa disebut dengan garis-garis besar haluan negara. GBHN sebagai landasan wawasan Nusantara yang disahkan oleh MPR pada tanggal 22 Maret 1973 dengan nomor ketetapan
4 MPR 1973. Ada tujuan wawasan Nusantara itu tertulis pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan mewujudkan kesatuan ini, segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial menunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, fungsi sebagai konsep pertahanan dan keamanan. Akan membentuk budaya yang secara alami siap untuk mempertahankan ideologi bangsa di seluruh wilayah Nusantara dari ancaman-ancaman. Karena konsep ini telah menjadi pandangan hidup bangsa. Yang kedua, fungsi sebagai wawasan pembangunan. Bukan hanya berlaku untuk yang berada dekat dengan pemerintah pusat saja, tetapi tersebar secara menyeluruh hingga pelosok-pelosok Nusantara. Wawasan pembangunan ini juga tidak hanya mengutamakan pembangunan fisik saja, tetapi juga membangun unsur-unsur sosial politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional. Menitik beratkan perhatiannya terhadap pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi, selaras, dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh dan terpadu. Yang terakhir ada fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan yang dicetuskan pada Deklarasi Juanda. Pokok-pokok pengertian mengenai perairan yang disebutkan pada deklarasi ini kemudian disempurnakan melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Ketentuan ini menyatakan bahwa lautan Indonesia adalah selain laut-laut dan selat-selat dalam, juga termasuk laut teritorial sepanjang 12 mil yang dihitung mulai dari suatu garis dasar yang telah ditetapkan kelautan atau bebas. Geopolitik keluar. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengagumkan serta menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasional dan dalam semua aspek kehidupan. Geopolitik ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk mencegah serta mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Nah, topik selanjutnya adalah tantangan. Di sini kami akan membahas tentang tantangan internal dan tantangan eksternal. Dimulai dari tantangan internal dulu. Jadi tantangan internal ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kenapa demikian? Karena banyak sekali nih pembangunan itu terpusatkan pada Pulau Jawa saja. Sedangkan pada wilayah-wilayah barat dan timur mereka tuh kurang adanya pembangunan sehingga masyarakat yang ada di wilayah timur dan barat mereka merasa tidak puas dengan pembangunan yang ada di wilayah mereka. Kemudian ada isu disintegrasi di beberapa daerah seperti Papua dan Aceh yang harus dikelola dengan pendekatan yang seimbang antara keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ini tuh contohnya tuh seperti Papua Merdeka. Beberapa waktu yang lalu itu ada kan isu-isu Papua ingin merdeka, terus habis itu ya seperti itulah. Selanjutnya tantangan eksternal. Salah satu tantangan utama adalah sengketa perbatasan, seperti yang terjadi di Ambalat dengan Malaysia. Konflik ini menimbulkan ketegangan dan mempengaruhi hubungan diplomatik. Upaya diplomasi dan penyelesaian damai diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan menghindari konflik bersenjata. Masalah lain yang signifikan adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Praktik ini sangat merugikan ekonomi dan sumber daya laut di Indonesia.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di laut untuk melindungi kekayaan alam dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Tantangan eksternal ini menunjukkan perlunya strategi yang komprehensif untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Diplomasi yang efektif, pengawasan laut yang ketat, dan kesiapan militer yang baik sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Nama saya Titis Mutiara Ningtyas, saya dari kelompok 5 Kewarganegaraan PDP 06. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari wawasan Nusantara ini. Yang pertama, ada kebijakan tol laut. Kebijakan tol laut ini bertujuan salah satunya untuk mengurangi disparitas harga dan mendorong ekonomi suatu wilayah. Disparitas harga sendiri ini adalah perbedaan harga yang signifikan atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah satu dengan daerah lainnya. Selain itu, rantai pasokan logistik atau yang biasa disebut dengan chain supply akan diperkuat dengan adanya kebijakan. Lalu, studi kasus yang kedua ada program kebijakan pertahanan. Di sini misalnya dibangunnya pangkalan militer di Natuna untuk memperkuat pertahanan di Laut Natuna Utara yang rawan terhadap klaim sepihak oleh negara lain. Nah, konflik ini sudah terjadi sejak tahun 2010 ketika Cina mengklaim secara sepihak Laut Natuna. Kemudian terjadi lagi pada tahun 2016 dan 2020. Yang terakhir ada efektivitas kebijakan, yaitu kebijakan yang menunjukkan keberhasilan parsial atau kebijakan mana yang memberikan dampak positif, meskipun masih ada kendala, kurangnya infrastruktur, dan keterbatasan anggaran. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri-pemateri dan izinkan saya membacakan kesimpulan dari presentasi. Wawasan Nusantara adalah fondasi bagi kebijakan Indonesia dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayahnya. Implementasi yang efektif membutuhkan strategi holistik yang melibatkan semua sektor. Yang pertama ada ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Implikasi geopolitik ini sangat penting untuk membentuk kebijakan nasional yang berdampak pada stabilitas internal dan peran internasional Indonesia. Berikut adalah kesimpulan presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun pengucapan. Saya izin undur diri dan saya tutup presentasi pada hari ini dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.